warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harinisa, NPM 21121110162. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar IoT. Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Contoh konsep dan cara kerja Internet of Things, yaitu CCTV. Bahkan bila terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulan. Manfaat dari Internet of Things. Yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua, memudahkan dalam memproses konektivitas antar perangkat dan mesin. Yang ketiga, dapat membantu mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan lebih mudah. Unsur-unsur IoT. Yang pertama ada sensor, mengumpulkan dan menentukan data dari lingkungan sekitar. Data yang dikumpulkan merupakan data yang sederhana seperti waktu dan lokasi geografis. Yang kedua, konektivitas. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pengolahan data. Data diproses menggunakan Big Data Analytics Engine yang membantu sistem untuk membuat keputusan yang lebih baik sesuai dengan data. Antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan. Misalnya, menyesuaikan pencahayaan, suhu, penyejuk udara di lingkungan, dan lain-lain. Kekurangan dari Internet of Things. Yang pertama, keamanan. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian, privasi. Kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Dampak positif IoT. Efisiensi menghemat tenaga. Bisa memantau sesuatu dari jarak jauh cukup melalui HP atau melalui komputer yang terhubung dengan internet, dan praktis. Dampak negatif IoT. Karena salah satu dampak IoT adalah efisiensi, maka tenaga kerja tidak terampil adalah pihak pertama yang akan kehilangan pekerjaan. Besarnya pengangguran bisa menimbulkan masalah kesejahteraan dan keamanan kalau tidak ditangani dengan baik atau dialihkan ke pekerjaan lain. Beragam sumber daya dan layanan informasi yang dihasilkan internet. Yang pertama, surat elektronik. Kedua, telepon. 3, video call. 4, berbagi file dan lokasi. Application Programming Interface. API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Berikut bentuk data API. Sensor. Sensor adalah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi sesuatu. Objek yang dapat dideteksi dapat berupa suhu, cahaya, kecepatan, jarak, suara, bahkan dapat mengukur besaran sesuatu. Macam-macam sensor. Yang pertama, temperatur sensor atau sensor suhu. Mendeteksi perubahan suhu dan mengubah perubahan ini menjadi data. Yang kedua, level sensor atau sensor level. Digunakan untuk mendeteksi level zat termasuk cairan, bubuk, dan bahan granular. Yang ketiga, humidity sensor atau kelembapan. Mengukur jumlah air di atmosfer udara atau gas lain. Yang keempat, infrared sensor. Memancarkan atau mendeteksi radiasi inframerah. Artificial Intelligence atau AI. AI adalah suatu ilmu untuk merancang, membangun, dan mengonstruksi satu sama lain, atau program komputer hingga memiliki kecerdasan layaknya manusia.
Contohnya adalah Alexa, Smart Home. Alexa dibuat oleh Amazon, ditanamkan pada perangkat pintar dalam konsep smart home seperti smart lamp, smart watch, smart speaker, dan smart TV. Kita hanya tinggal sebutkan perintah di manapun kita berada dan Alexa akan meresponnya. Penerapan IoT dengan Smart City. Smart City adalah kota yang menerapkan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagi informasi dengan publik dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warganya. Tujuan Smart City untuk mengoptimalkan fungsi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup warganya dengan menggunakan teknologi pintar dan analisis data. Contoh kota yang menerapkan Smart City, yaitu New York. Kota ini disebut-sebut sebagai salah satu Smart City paling maju di dunia. Sebagai bagian dari rencana Smart City, Departemen Perlindungan Kota New York menerapkan sistem automated meter reading skala besar untuk mendapatkan gambaran lebih baik tentang konsumsi air warganya. Kota ini juga menggunakan tempat sampah pintar bertenaga surya yang dapat memantau tingkat sampah dan memastikan pengambilan sampah dijadwalkan secara teratur. Big Data. Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar atau struktur yang kompleks sehingga teknologi pemrosesan data tradisional tidak lagi dapat menanganinya dengan baik. Karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data biasa disebut dengan singkatan 4V. Volume, mengacu pada ukuran data yang perlu diproses. Velocity, adalah kecepatan data yang dihasilkan. Variety, Big Data berasal dari berbagai sumber dan jenisnya, termasuk salah satu dari 3 kategori berikut: data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Veracity, mengacu pada akurasi atau konsistensi data. Data Analytics, proses yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi data. Teknologi ini banyak digunakan di industri komersial karena dapat membuat perusahaan lebih mudah dalam mendapat hasil akhir yang baik dan akurat. 10 skills yang harus dimiliki developer IoT. Yang pertama, kerjasama tim. Kedua, kecerdasan bisnis atau business intelligence. 3, keamanan informasi atau information security. Yang keempat, UI atau UX design. Kelima, pengembang perangkat atau mobile development. 6, interaksi perangkat keras atau hardware interfacing. Yang ketujuh, IP networking. Kedelapan, automasi atau automation. 9, merancang untuk data atau design for data. 10, machine learning and AI. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.